Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di channel Chem Studio. Video ini merupakan video part kedua dari bab stoichiometry atau perhitungan kimia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai satuan konsentrasi larutan yang meliputi persen massa, persen volume, molaritas, fraksi mol, ppm atau ppj, serta kadar zat dalam senyawa. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai satuan konsentrasi larutan. Pada video part pertama, stoichiometry, ya, kita sudah mempelajari tentang yang namanya mol, di mana mol itu merupakan satuan jumlah dalam ilmu kimia yang digunakan untuk menyatakan banyaknya zat. Dalam larutan, ada dua komponen zat penyusun, yaitu ada zat pelarut dan ada zat pelarut. Ketika kita ingin membuat sebuah larutan, pasti perbandingan antara jumlah zat larut dan jumlah zat pelarutnya kita buat sedemikian rupa, sehingga kita mendapatkan larutan yang kita inginkan. Saya ambil contoh, misalkan kita membuat larutan garam. Ketika garam yang dilarutkan semakin banyak, maka rasa asin dari larutan garam tersebut itu akan sangat terasa. Artinya konsentrasi larutannya sangat pekat. Ya. Tetapi ketika jumlah garamnya sebagai zat larut yang kita tambahkan itu sedikit, ya, maka rasa asinnya tidak terlalu terasa. Gitu. Artinya konsentrasi larutan garam yang dihasilkan itu tidak terlalu pekat. Nah, perbandingan antara jumlah dari zat pelarut dan juga zat pelarut atau perbandingan antara zat pelarut dengan jumlah keseluruhannya, artinya jumlah larutannya, inilah yang dinamakan sebagai konsentrasi larutan. Semakin banyak zat pelarut yang ditambahkan, maka konsentrasi larutannya akan berada pada konsentrasi yang sangat pekat. Tapi ketika jumlah zat larut yang ditambahkan itu tidak terlalu banyak, ya, maka larutan tersebut memiliki konsentrasi yang lebih encer. Dalam ilmu kimia, ada banyak konsentrasi larutan yang akan kita pelajari. Kita awali dari persen massa. Persen massa ini merupakan satuan konsentrasi yang digunakan untuk menyatakan jumlah massa komponen dalam 100 gram campuran. Misal, ada larutan gula 10%. Nah, berarti dalam 100 gram larutan gula, ya, larutan itu berarti sudah campuran antara zat larut dengan zat pelarutnya, ya. Ada 10 gram gula sebagai zat pelarut. Berarti zat pelarutnya dalam hal ini air gitu ya. Berarti airnya ada 90 gram. Karena tinggal massa campuran atau massa larutannya dikurangi dari massa zat pelarutnya. Untuk mencari persen massa, ya, kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Di mana persen massa ini adalah massa komponen dibagi massa campuran dikali 100%. Massa komponen di sini adalah massa zat yang ditanyakan, kadarnya gitu. Misalkan berapa kadar gula dalam larutan gula, ya berarti massa komponennya adalah massa dari si gulanya. Sedangkan massa campurannya berarti ini adalah massa totalnya atau massa larutannya, yang terdiri dari massa zat pelarut ditambah massa zat pelarutnya. Kemudian satuan konsentrasi yang kedua yang akan kita bahas adalah persen volume. Nah, persen volume ini digunakan untuk menyatakan jumlah volume komponen dalam 100 ml campuran. Misal, volume oksigen dalam udara adalah 20%. Ya, berarti kalau ada 100 ml udara, ya, maka volume oksigennya adalah 20% dari 100 ml, yaitu ada 20 ml. Jadi volume oksigennya adalah 20 ml. Sedangkan 80 ml-nya itu adalah volume dari zat yang lainnya. Jadi untuk mencari persen volume, itu kita bisa menggunakan persamaan berikut. Di mana persen volume itu sama dengan volume komponen, berarti volume zat yang ditanyakannya, dibagi dengan volume campurannya. Salah satunya adalah volume total dari si larutannya, dikalikan 100%. Oke, kita akan bahas contoh soal mengenai persen massa dan persen volume. Untuk contoh yang pertama, ada sebanyak 25 gram gula dilarutkan dalam 100 gram air. Dari kalimat ini ya, 25 gram gula dilarutkan, berarti gula ini dia adalah sebagai zat terlarutnya di dalam air, ya, dalam 100 gram air. Berarti 100 gram air ini adalah pelarutnya. Maka berapakah kadar gula dalam larutan tersebut? Berarti yang ditanya adalah persen massa dari si gulanya. Berarti persen massa dari gula. Maka rumusnya adalah massa gula, ya, massa komponen, berarti hal ini adalah gula, ya, dibagi massa campurannya. Massa gula yang dilarutkan itu adalah 25 gram. Berarti massa gulanya adalah 25 gram
dibagi massa campurannya. Massa campuran itu berarti massa dari zat pelarut ditambah massa pelarutnya. Berarti 25 ditambah 100 gram. Baru dikalikan 100%. Nah, ini sama-sama gram kita coret. Berarti 25 per 125 dikali 100%. Berarti hasilnya adalah 20%. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Berapa volume air yang harus ditambahkan ke dalam 40 ml larutan alkohol 40% agar didapatkan larutan alkohol yang 10%. Pada soal yang kedua, ya ilustrasinya gini. Kita punya larutan alkohol nih, ya alkohol sebanyak 40 ml yang konsentrasinya adalah 40%. Kemudian ditambahkan air. Ketika suatu larutan ditambahkan air, berarti kan jumlah pelarutnya makin banyak ya. Nah, itu yang menyebabkan konsentrasinya akan menurun. Nah, maka ketika ditambahkan air, konsentrasinya akan berubah. Nah, di sini yang diinginkan adalah konsentrasi larutannya berubah menjadi 10%. Nah, berarti 10% alkohol gitu ya. Nah, berapa sih air yang harus ditambahkan agar didapatkan larutan yang baru, yaitu larutan alkohol yang 10%? Langkah pertama, ya, kita harus cari dulu volume alkohol yang terdapat pada 40 ml alkohol 40%. Berarti kan rumusnya persen volume sama dengan volume alkohol dibagi volume campuran dikalikan 100%. Persen volumenya di sini adalah 40%. Volume alkoholnya kita belum tahu berapa, ini yang akan kita cari, dibagi volume campuran. Volume campuran itu berarti volume larutannya. Nah, di sini volume larutan digunakan adalah 40 ml. Berarti sini 40 ml dikali 100%. Persennya kita coret, berarti volume alkohol sama dengan 1600 ya, 40 kali 40 dibagi 100. Berarti volumenya adalah alkoholnya sebanyak 16 ml. Artinya dalam alkohol 40%, sebanyak 40 ml ini, volume alkoholnya itu hanyalah 16 ml. Hanya 16 ml alkohol. Nah, berapa yang harus ditambahkan airnya agar berubah menjadi alkohol 10%? Berarti kita masuk ke langkah yang kedua. Kan konsentrasi atau persen volume yang diinginkan pada langkah kedua itu adalah 10%. Berarti persen volume sama dengan volume alkohol dibagi volume campuran dikali 100%. Berarti persen volume yang diinginkan adalah 10%. Volume alkoholnya nggak berubah, karena ketika ditambahkan air, maka si alkoholnya nggak berubah. Yang berubah itu hanyalah volume airnya dan volume larutannya. Sedangkan volume alkoholnya nggak berubah. Berarti volume alkoholnya tetap sebanyak 16 ml dibagi volume campuran. Nah, volume campuran itu kan volume antara alkohol dengan air. Air ditambahkan, berarti volume campurannya akan bertambah. Kalau volume awalnya adalah 40 ml, ya, kemudian ditambahkan air, kita nggak tahu kan berapa banyak air yang ditambahkan, maka kita misalkan air yang ditambahkan itu adalah sebanyak X mililiter, dikalikan 100%. Persennya kita coret, berarti di sini 10, kita kalikan silang ya, berarti 10 dikali 40 ditambah X sama dengan 16 ml dikali 100, berarti 1600. Ini kita kalikan, berarti 400 ditambah 10X sama dengan 1600, pindah ruas ya. Berarti 10X sama dengan 1600 dikurangi 400, berarti nilai X itu adalah 1200 dibagi 10. Maka nilai volume airnya atau nilai X-nya di sini adalah 120 ml. Berarti jumlah air yang harus ditambahkan agar larutan alkohol 40% yang sebanyak 40 ml ini berubah menjadi larutan alkohol 10% itu adalah sebanyak 120 ml. Oke, sekarang kita akan masuk ke konsentrasi larutan yang ketiga, yaitu molaritas. Molaritas atau kemolaran ya, ini biasanya disimbolkan dengan huruf M besar. Jangan salah, karena M kecil nanti ada lagi. Kalau molaritas disimbolkan dengan huruf M besar. Nah, molaritas ini merupakan satuan konsentrasi yang menyatakan banyaknya jumlah mol zat pelarut yang terkandung dalam 1 liter larutan. Untuk mencari kemolaran atau molaritas dari suatu larutan, ini rumusnya lumayan banyak ya. Yang rumus yang pertama adalah molaritas sama dengan mol dibagi volume larutan, dan volume larutannya dalam liter. Atau rumus yang kedua, ya, molaritas sama dengan 10 dikali persen larutan dikali rho. Rho itu berarti massa jenisnya ya, dibagi mR dari senyawanya. Rumus kedua ini, ya, ini digunakan untuk mencari molaritas dari suatu larutan yang pekat.
yang sudah diketahui persennya saja gitu, persen larutannya. Dan persen larutan di sini, misalkan dia tertulis 17%, ya berarti kalian langsung masukkan saja angka 17-nya. Gitu. Nggak usah dalam bentuk persentase lagi, jadi nggak usah 10 kali 17 per 100 ya, tapi langsung 10 kalikan 17 kali massa jenisnya. Nanti kita akan bahas di contoh soal. Atau rumus yang ketiga ini merupakan penjabaran dari rumus yang pertama, di mana mol itu kan rumusnya adalah massa dibagi mR. Berarti dari rumus yang pertama ini bisa kita turunkan, ya, bisa kita jabarkan lagi menjadi massa dari zat larutnya dibagi mR dari zat larut dikali 1 per volume larutan. Volume larutannya tetap dalam liter. Kemudian rumus yang keempat ya, rumus yang keempat ini adalah rumus pengenceran. Seperti yang tadi kita sudah bahas di awal konsep pengenceran ya tentang pesan volume tadi. Jika kita memiliki suatu konsentrasi yang masih sangat pekat gitu ya, ditambahkan air, maka konsentrasinya akan berubah menjadi lebih encer. Nah, di sini rumus pengenceran itu sama dengan volume 1 dikali molaritas pertama sama dengan volume 2 dikalikan molaritas yang kedua. Nah, bedanya dengan rumus yang terakhir ya, rumus yang kelima. Kalau rumus pengenceran digunakan ketika kita memiliki suatu larutan, ya, suatu larutan dengan konsentrasi misalkan 10 M. Lalu kita pengen ubah menjadi larutan yang konsentrasinya lebih rendah, misalkan menjadi 5 M. Maka berapa volume air yang harus ditambahkan? Gitu ya. Jadi volume air ditambahkan ke dalam suatu larutan. Tapi kalau rumus yang ketiga, misalkan kita punya suatu larutan yang konsentrasinya 10 M. Kemudian kita memiliki suatu larutan lagi yang konsentrasinya 3 M. Nah, kedua larutan ini dicampurkan. Kedua larutan ini dicampurkan maka menghasilkan larutan yang baru. Ya. Jadi ada dua larutan dicampurkan menghasilkan larutan yang ketiga. Maka di sini tertulis M3 ya. Artinya konsentrasi dari larutan yang ketiga sama dengan V1M1 ditambah V2M2 dibagi V1 tambah V2. Jangan kebalik konsepnya dengan pengenceran ya. Sekali lagi pengenceran itu ada larutan ditambahkan air. Udah, itu doang. Tapi kalau rumus yang kelima, ini ada dua buah larutan dengan konsentrasi yang berbeda dicampurkan sehingga menghasilkan larutan baru dengan konsentrasi yang baru. Kita akan bahas beberapa contoh. Yang pertama, tentukan kemolaran asam sulfat 98% dengan massa jenis 1,8 kg per liter. Asam sulfat ya, asam sulfat. Ingat persamaan tata nama di materi sebelumnya. Asam ini adalah simbol dari H+, kemudian sulfat ini merupakan anion poliatomik dengan rumus SO4-2. Artinya ketika mereka bergabung menjadi asam sulfat, maka rumus kimianya adalah H2SO4. Di sini ada persen larutan yang diberikan ya. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Maka untuk mencari molaritasnya, 10 dikalikan persen dari larutannya, kemudian dikali massa jenisnya dibagi mR dari senyawanya. 10 dikali ini ya, 98% konsentrasi larutannya, tapi kita masukkan dalam angkanya saja langsung, nggak usah dalam bentuk persen. Berarti dikalikan 98 dikali massa jenisnya. Massa jenisnya adalah 1,8. Nah, dibagi mR-nya, mR dari H2SO4. Silakan cek kembali video sebelumnya mengenai penentuan mR dari suatu senyawa. Di sini kan berarti H2 ya, berarti ada 2 atom H, kemudian S-nya 1 ya, O4 berarti ada 4 atom O. Nah, ARH itu adalah 1, berarti 2 dikalikan 1, ARS itu 32, berarti sini adalah 32 kalikan 1, ARO itu 16, berarti 16 dikalikan 4, berarti 2 ditambah 32 ditambah 64. Maka MR-nya dari H2SO4 adalah sebanyak 98. Berarti ini dibagi 98. Ini coret ya, 98 sama 98. Berarti molaritas dari larutan H2SO4 98% dengan massa jenis 1,8 kg per liter, ini adalah sebesar 18 molar. Kemudian contoh yang kedua, hitunglah massa urea yang terkandung dalam 200 ml larutan urea 0,4 M. Karena yang ditanyakan massa dari suatu molaritas larutan, kita bisa menggunakan rumus yang ketiga. Kalau mau menggunakan rumus yang pertama juga boleh, cuma nanti harus dua kali langkah. Jadi cari molnya dulu, baru cari massanya. Tapi kalau kita menggunakan rumus yang ketiga, ini kita bisa dalam satu kali perhitungan saja, gitu, lebih efisien. Nah, molaritasnya kan 0,4 ya, berarti 0,4 sama dengan ini adalah massa urea dibagi MR dari zat larut, berarti MR ureanya di sini adalah 60 dikali 1 per volume larutan. Volume larutannya ada 200 ml. Tapi harus dalam liter, maka ini kita ubah ke dalam bentuk liter.
200 mili diubah ke liter berarti 0,2. Berarti massa ureanya sama dengan 0,4 dikali ini ya 60 dikali 0,2. Jadi massa urea yang didapatkan adalah sebesar 4,8 gram. Jadi pada urea 0,4 atau 0,4 molar sebanyak 200 mili, itu massa urea yang harus dilarutkannya adalah sebanyak 4,8 gram. Oke, yang berikutnya adalah molaritas. Nah, molaritas ini simbolnya M kecil ya. Jadi hati-hati dalam membuat simbolnya ya. Karena M besar itu molar ya, kalau M kecil itu adalah molar. Nah, molaritas atau pemolaran ini merupakan suatu konsentrasi larutan yang digunakan untuk menyatakan banyaknya jumlah mol zat larut yang terkandung dalam 1 kg pelarut. Ya. Kalau molar itu perbandingan antara mol terlarut dengan volume larutan. Tapi kalau si molaritas ini adalah perbandingan antara mol terlarut dengan massa dari si pelarutnya. Gimana untuk mencari kemolalan? Ya, rumus yang pertama, molaritas itu sama dengan mol dibagi P. P di sini adalah massa pelarutnya. Nah, massa pelarutnya dalam kilogram. Atau rumus yang kedua ini merupakan penjabaran dari rumus yang pertama. Ya, molnya kita keluarkan menjadi massa dibagi mr, maka rumus molalnya berubah menjadi massa dari zat pelarut dibagi mr dari zat pelarutnya dikali 1 per P. P itu massa pelarutnya dalam kilogram. Kemudian rumus yang ketiga ini kita gunakan ketika ada dua larutan dengan molaritas yang berbeda dicampurkan. Ya, berarti untuk mendapatkan molaritas dari larutan yang ketiga, ini rumusnya adalah P1, artinya massa pelarut yang pertama, dikalikan dengan molaritas dari larutan yang pertama, ditambah massa pelarut yang kedua, dikalikan molaritas dari larutan yang kedua, dibagi massa pelarut total. Ya, P1 ditambahkan P2. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Berapakah kemolaran larutan urea yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea dalam 200 gram air? Berarti kita masuk ke dalam rumus molar. Karena di sini yang ketahui adalah gramnya, gram ureanya, saya lebih senang menggunakan rumus yang kedua. Tapi kalau kalian ingin menggunakan rumus yang pertama, silakan. Tapi harus mencari molnya dulu, di mana mol itu adalah gram per ml. Namun kalau menggunakan rumus yang kedua, kita bisa satu kali perhitungan saja. Di mana masanya kan 3 gram ya, berarti sini ada 3 per mr dari zat terlarutnya. MR zat terlarutnya berarti mr ureanya adalah 60, berarti 3 per 60 dikali massa dari pelarutnya itu adalah 200 gram. Kita ubah ke kilogram berarti 0,2 ya. Berarti 1 per 0,2. Berarti molaritasnya adalah 3 dibagi 12 ya, atau 1/4 ya. Berarti molaritasnya adalah sebesar 0,25 M. Kemudian contoh yang kedua. Berapa gram NaCl yang harus dilarutkan ke dalam 500 gram air untuk menghasilkan larutan 0,5 M? Kita masih bisa menggunakan rumus yang kedua kembali ya. Ini hanya kebalikan dari contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama ditanyakan molarnya, kalau contoh yang kedua ditanyakan gramnya. Ya, kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Molarnya kan sudah diketahui 0,5 M ya. Berarti 0,5 sama dengan massa dari NaCl-nya. Ini kan yang ditanyakan ya, kita belum tahu. Berarti massa dari NaCl-nya dibagi mR-nya 58,5 dikali 1 per massa pelarutnya adalah 500 gram. Diubah ke kilogram berarti 0,5. Maka massa NaCl-nya ini sama dengan 0,5 dikali 58,5 dikali 0,5. Maka massa NaCl yang harus dilarutkan ke dalam 500 gram air agar hasil larutannya adalah 0,5 M konsentrasinya, itu sebesar 14,625 gram. Ya. Yang berikutnya adalah fraksi mol. Nah, fraksi mol di sini disimbolkan dengan huruf X. Dia digunakan untuk menyatakan perbandingan antara jumlah mol dari zat terlarut atau zat pelarut dengan jumlah mol totalnya atau jumlah mol dari si larutannya. Jika jumlah mol zat pelarut adalah NP dan jumlah mol zat pelarut adalah NT, maka fraksi mol dari zat pelarut atau XP dan fraksi mol dari zat terlarut atau XT dapat dicari dengan menggunakan kesamaan berikut. Untuk XP berarti fraksi mol dari zat pelarutnya ya. Fraksi mol dari zat pelarut ini rumusnya adalah NP atau mol pelarutnya dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut, artinya mol total. Atau jika yang ditanyakan adalah fraksi mol dari zat terlarut ya, maka rumusnya berubah menjadi mol dari zat terlarut dibagi mol dari pelarut ditambah mol dari
zat pelarut. Karena konsepnya ketika kita mencari fraksi mol pelarut ya, XP, maka yang kita bandingkan adalah jumlah mol pelarut dengan jumlah mol pelarutannya, artinya jumlah mol total. Makanya di sini adalah perbandingan antara jumlah mol pelarut dengan jumlah mol total. Tapi kalau kita mau mencari XT, maka yang kita gunakan adalah perbandingan antara mol zat pelarut dengan mol total. Dan di mana nilai XP ditambah XT itu harus sama dengan 1. Oke, contoh soalnya ya. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. 20% di sini, ya, berarti bisa kita gunakan konsep dari persen masanya, di mana dalam 20% larutan urea, ini berarti kan ada 20 gram urea, gitu ya. Karena 20% urea, 20% larutan urea, berarti ureanya ada 20 gram, kemudian sisanya adalah airnya. Berarti 100 dikurangi 20 ya, berarti airnya adalah 80 gram air sebagai pelarut. Hitunglah fraksi mol urea. Urea ini berarti dia sebagai zat pelarutnya. Berarti yang ditanyakan adalah XT. Maka untuk mencari XT itu sama dengan NP dibagi NP ditambah NP. Nah, kita cari dulu NT-nya. NT ini kan mol dari zat pelarut ya. Berarti mol dari ureanya. Maka mol ureanya itu kan sama dengan massa dibagi MR ya. Massa ureanya 20 gram, kemudian MR ureanya adalah 60. Berarti mol dari zat pelarutnya adalah 1/3. Sedangkan untuk mol dari pelarutnya, berarti NP, massa dari airnya dibagi MR airnya. Massa airnya kan 80 gram, dibagi MR airnya adalah 18. Atau berarti sama saja dengan 40/9. Berarti untuk mencari XT-nya, ini kita tinggal mol pelarutnya 1/3, ya, berarti 1/3 dibagi mol pelarutnya 40/9, ditambah mol pelarutnya adalah 1/3. Oke, berarti 1/3 sama dibagi, ini kita jadikan per 9 juga ya, 40/9 ditambah, berarti 3/9. Maka 1/3/43/9. Jadi sama saja dengan 1/3 dikali 9/43. Ini coret, berarti sama dengan 3/43. Berarti fraksi mol dari zat pelarutnya, yaitu adalah ureanya, itu sebesar 3/43. Oke, sekarang kita masuk ke konsentrasi larutan yang berikutnya, yaitu part per million atau ppm, atau biasanya disebut juga sebagai bagian per juta atau BPJ. Untuk menyatakan kadar zat yang sangat kecil dalam suatu campuran, ini dapat digunakan dengan menggunakan satuan ppm atau BPJ ini. ppm atau BPJ merupakan suatu kadar zat yang menyatakan banyaknya bagian zat yang terdapat dalam setiap 1 juta bagian campuran. Makanya disebut sebagai part per million atau bagian per juta. Nah, untuk mencari ppm atau BPJ, ini bisa kita gunakan persamaan ppm sama dengan massa atau volume dari zat dalam campuran dibagi massa atau volume dari seluruh campurannya dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ini kan 1 juta ya, menunjuk bahwa dia adalah ppm-nya. Nah, di sini satuan dari massa atau volumenya antara zat dalam campuran dengan volume ataupun massa dari seluruh campuran ini harus sama satuannya. Jadi kalau miligram per miligram, kalau liter per liter. Jangan sampai kita membagi volume zat ataupun massa zat dalam campuran dengan volume atau massa dari seluruh campurannya itu dalam satuan yang berbeda. Oke, sebagai contoh, sebanyak 1 kg sampel air sungai setelah diteliti mengandung 10 mg Pb. Berapa kadar Pb dalam sampel sungai tersebut? Ya, ini ditanyakan ppm-nya ya. Berarti kalau mau mencari ppm di sini, kan massa dari zat dalam campuran. Nah, di sini berarti massa zatnya itu adalah yang ditanyakan, yaitu Pb. Nah, massa Pb-nya adalah sebesar 10 mg. Berarti kita tuliskan 10 mg per massa seluruh campuran. Nah, dengan campuran itu adalah air sungainya ya, di mana massa air sungainya ini adalah 1 kg. Nah, ini kan beda satuan ya, miligram dengan kilogram, beda satuan. Jadi harus kita samakan dulu. Nah, supaya gampang, kilogramnya kita ubah aja ke miligram. Untuk kilogram ke miligram itu sama saja 1 juta miligram ya. 1 juta miligram. Berarti di sini kita ubah kilogramnya menjadi 1 juta miligram dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 kan sejuta. Ini juga 1 juta ya. Berarti kan sama. Ini kita coret. Ini kita coret. Berarti ppm-nya ini adalah sebesar 10 ppm. Oke, sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Ada kadar gas karbon monoksida dalam udara adalah 115 ppm. Berapa cm cube
karbon monoksida yang terdapat dalam 1 meter cube udara. Berarti di sini rumusnya tetap sama, ya. Cuman yang beda adalah yang ditanyakan adalah volume dari zat campurannya. ppm-nya sudah diketahui 115. Berarti 115 sama dengan berapa cm3 karbon monoksida. Berarti ini adalah volume dari zatnya ya. Maka di sini adalah volume CO yang kita belum tahu berapa. Namun satuannya dalam cm pangkat 3. Karena yang diminta adalah cm pangkat 3. Kemudian volume campurannya. Volume campurannya berarti volume udara. Volume udaranya ada 1 meter pangkat 3. Ini kan beda satuannya. Jadi kita samakan dulu 1 meter pangkat 3 kalau diubah ke cm pangkat 3, ini sama saja dengan 10 pangkat 6 atau 1 juta. Jadi sini 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 6. Berarti ini coret. Ya. Maka volume dari CO-nya dalam cm pangkat 3 atau cm cube itu adalah 115. Oke, ini satuan-satuan konsentrasi larutan yang umum atau yang sering digunakan dalam perhitungan kimia. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagian untuk menentukan kadar zat dalam senyawa. Dalam senyawa itu kan pasti memiliki rumus kimia ya. Nah, rumus kimia senyawa ini menyatakan perbandingan antara mol dari atom-atom unsur penyusunnya. Jadi misalkan H2O. Nah, kenapa air itu molekulnya H2O? Karena dalam H2O itu ada perbandingan antara mol hidrogen dan mol oksigen yang harus terpenuhi agar terbentuklah si air gitu ya. Dari perbandingan mol atom tersebut dapat ditentukan perbandingan massa dan kadar massanya dari unsur-unsur penyusun senyawa tersebut. Kadar unsur senyawa ini digunakan untuk menentukan rumus empiris senyawa. Nah, rumus empiris ini akan kita bahas di video part ketiga mengenai stoikiometri. Untuk mencari kadar dari suatu unsur, maka rumus yang kita bisa gunakan adalah A dikali AR unsur dibagi MR dari senyawanya ya, dikalikan 100%. Di mana A di sini ini adalah menyatakan banyaknya unsur dalam senyawa tersebut atau indeksnya, indeks reaksi dari si senyawa si unsur tersebut gitu. Atau kalau yang ditanyakan adalah massa dari suatu unsurnya, maka untuk mencari massa unsur dan senyawa tersebut, kita cari dengan menggunakan rumus A dikali AR unsur dibagi MR senyawa dikali massa senyawanya. A-nya tetap sama, A ini adalah indeks dari unsur tersebut dalam senyawanya. Ini ya, A ini adalah jumlah atom dalam senyawa, ya indeks reaksinya. Ya. Ambil contoh. Yang pertama, batu kapur memiliki rumus kimia CaCO3. Jika ArCa sama dengan 40, C sama dengan 12, dan O 16. Berapa persen masing-masing unsur Ca, C, dan O? Oke, nanti kita cari dulu persen Ca. Persen Ca berarti A dikali ArCa ya, dibagi MR dari senyawanya. Senyawanya adalah CaCO3 dikalikan 100%. Jumlah atom Ca dalam CaCO3 kan CaCO3 ya, berarti indeksnya 1 dong. Nah, A-nya berarti 1. Di sini adalah 1 dikali ArCa, ArCa-nya 40, nah, dibagi ml CaCO3. ml CaCO3 kita cari saja. Dalam CaCO3 berarti ada 1 Ca ya, berarti ArCa dikalikan 1 ditambah C-nya juga ada 1, ArC dikalikan 1 ditambah O3 berarti O-nya ada 3. ArO dikalikan 3. Berarti 40 kali 1, kemudian ditambah 12 kali 1, ditambah 16 kali 3. Berarti 40 tambah 12 tambah 16 kali 3, 48. Berarti sama dengan 100, ya, RR-nya 100. Berarti 1 kali 40 per 100 ya. Dikalikan 100%. Nah, ini kan sama saja dengan 40%. Lalu untuk persen C-nya berarti A-nya, jumlah atom C-nya kan 1 juga. 1 dikalikan ArC-nya itu 12, 1 kali 12 per MR senyawanya 100 ya, dikali 100%. Berarti ini sama saja dengan 12%. Lalu untuk mencari persen dari O-nya, persen dari oksigennya, O-nya 3 ya, O3 berarti A-nya adalah 3 dikali AR-nya 16 dibagi 100, MR senyawanya dikalikan 100%. 48 bagi 100, 0,48 dikalikan 100, berarti 48%. Oke, berarti ini adalah perbandingan atau persen massa ya, kadar dari masing-masing unsur Ca, C, dan O pada senyawa ini. Oke, sekarang kita bahas contoh yang kedua. Glukosa memiliki rumus kimia C6H12O6. Jika ArC 12, H-nya sama dengan 1, dan O-nya sama dengan 16, dan ada 180 gram glukosa, maka perbandingan antara massa hidrogen, dan massa oksigen dalam senyawa ini adalah berapa gitu ya. Di sini yang ditanyakan adalah perbandingan massa.
Berarti kita cari dulu massa unsur-unsur ini dalam senyawa glukosanya. Untuk mencari massa dari karbon, ya berarti kan A atau jumlah atom karbon dikalikan AR dari karbon dibagi MR dari senyawanya, yaitu C6H12O6, dikalikan massa senyawanya atau massa C6H12O6. Jumlah atom karbon dalam senyawa ini adalah 6 ya, karena indeksnya 6. Berarti 6 dikali ALC-nya 12, 6 kali 12 dibagi, nah MR dari si glukosanya. Kita cari dulu. MR glukosa C6H12O6. C-nya ada 6, ARC itu adalah 12, berarti 12 kali 6 ditambah H12 hanya adalah 1 AR-nya, berarti 1 kali 12 ditambah O-nya ada 6, 6 dikali ARO-nya itu adalah 16, berarti 12 kali 6 sama dengan 72, ditambah 1 kali 12, 12, 16 kali 6, 96. Jadi kalau kita totalkan, maka MR dari glukosa adalah 180. Jadi di sini per 180 dikali massa dari glukosanya, yaitu 180 gram. Jadi kita kalikan 180, ini kita coret, berarti massa karbon yang terdapat dalam senyawa C6H12O6 ini adalah sebesar 72 gram. Lalu untuk mencari massa hidrogennya, ya, berarti kan sama rumusnya. Jumlah atom hidrogen ada 12, berarti 12 dikalikan AR-nya, hidrogen itu adalah 1, berarti 12 per 1 dikali dibagi MR dari senyawanya, yaitu 180, baru dikalikan dengan massa dari senyawanya, yaitu 180. Maka massa hidrogennya adalah sebesar 12 gram. Lalu kalau mau mencari massa dari oksigennya, berarti jumlah atom oksigen ini kan O6 ya, berarti O-nya ada 6. 6 dikali ARO-nya 16, dibagi MR-nya 180, dikali massa senyawanya adalah 180. Berarti senyawa massa dari oksigen dalam senyawa glukosa adalah 96 gram. Berarti perbandingan antara massa C banding massa hidrogen banding massa oksigen ini adalah 72 banding 12 banding 96. Atau kalau kita sederhanakan bisa menjadi 6 banding 1 banding 8. Ya, sama-sama kita bagi 12. Oke, ini adalah satuan-satuan konsentrasi yang akan kita gunakan dalam perhitungan kimia dan juga cara menentukan kadar zat dalam satu senyawa. Di mana untuk menentukan kadar zat dalam satu senyawa ini sangat penting untuk menentukan rumus empiris dan juga rumus molekul yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Sampai sini dulu video kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.